Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu itu lancang ya, di hadapan Allah dan di hadapan Rasulnya. Artinya jangan sekali-kali kamu itu melontarkan pendapat sebelum pendapat Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak boleh. Ya, nah, kita ini juga harus seperti itu. Ya, kita kalau sama guru juga seperti itu. Ya, jangan sampai melangkah terlebih dahulu, akan tetapi ditanyakan terlebih dahulu. Ya, atau tidak berbicara kecuali dikasih izin. Ya, kaif pendapat kalian. Nah, ini sudah waktunya untuk berbicara. Ya, jangan melancang. Ya, sampai jangan memutus ucapannya. Nah, dan jangan sampai adabnya lagi, jangan kalian mengatakan fulan berkata demikian. Ya, berbeda sama ucapanmu. Wah, itu juga termasuk yang Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, masih kita teruskan tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang tertera di dalam Al-Quran daripada kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Wa min dzalika anna Allah Ta'ala aqsama bihi faqala al-amruka innahum lafi saqratihim ya'mahun wa aqsama bi baladi faqala la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Ya. Dan termasuk khususiyah Nabi Muhammad SAW yang tertera di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama beliau. Kemarin kita sudah kasih tahu bahwasanya kita tidak boleh sumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh untuk sumpah dengan segala sesuatu. Yang kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala sumpah dengan sesuatu, maka sesuatu tersebut adalah sesuatu yang agung. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sumpah kecuali dengan suatu perkara yang agung. Wadduha, demi duha, wal asri, demi masa, itu semuanya agung. Lah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sumpah dengan zatnya Nabi Muhammad SAW, ya, dengan umurnya Nabi Muhammad SAW. La amruka, ya, demi umurmu wahai Nabi Muhammad. Sehingga kita tahu ini bentuk pengagungan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Sehingga kalau seandainya seorang itu bertanya, bagaimana kamu ya melebih-lebihkan Nabi Muhammad SAW, ya itu tidak boleh. Ya, bagaimana kok tidak boleh, sedangkan Allah bersumpah atas nama umurnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga itu pengagungan yang terbesar karena berasal daripada yang Maha Agung. Ya, sehingga kita fahami bahwasanya ketika kita memuji Nabi Muhammad SAW, sekiranya tidak sampai kita mengatakan Nabi Muhammad anaknya Allah, ya, maka itu masih boleh. Tapi kalau sudah sampai mengatakan Nabi Muhammad itu anaknya Allah, maka itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Maka puji, ya, sak karepmu, akan tetapi jangan sampai menisbahkannya sampai kepada anak Tuhan. Itu yang tidak diperbolehkan. Itu yang namanya melebih-lebihkan atau berlebihan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersumpah dengan kotanya Nabi Muhammad SAW. La uqsimu bihadzal balad, artinya uqsimu bihadzal balad, ya, la zaidah. Aku bersumpah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hadzal balad, yaitu Ummul Qura, Mekah, ya. Wa anta hillun bihadzal balad, dan ketika engkau ini singgah di kota tersebut, ya. Wa aqsama bi asrihi, ya, wal asri innal insana lafi khusrin, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersumpah
atas masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seseorang itu di dalam kerugian yang nyata ketika dia mengabaikan waktunya. Sehingga kita tahu sebaik-baik waktu itu adalah zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu qurun qarni. Sebaik-baik abad itu abadku. Jadi abad yang terbaik itu ya, Nabi Muhammad SAW. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian abad berikutnya. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian abad berikutnya. Sehingga 300 abad ya setelah hijrah itu abad masa yang terbaik. Ini yang dikatakan masa salaf. Ya. Sehingga kalau seandainya kita ini kebingungan gimana sih nerapin hadis Nabi Muhammad SAW, maka kita tinggal ngelihat bagaimana amalnya Khulafaur Rasyidin, bagaimana amalnya Sayyidina Abu Bakar, bagaimana amalnya Sayyidina Umar, bagaimana amalnya Sayyidina Utsman, bagaimana amalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, Sayyidina Hasan juga. Kenapa? Karena mereka ini yang tahu, yang paham apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita kembali ke 3 generasi ini, ya. 100 abad ya Nabi Muhammad SAW, zamannya sahabat, zamannya tabi'in. Ada di riwayat yang lain menambahkan lagi tsummal ladzina yalunahum, yaitu masanya tabi'in, ya. Sehingga ketika kita ini kembali ke jalurnya para salaf, maka harus kembali ke 3 abad pertama ini. Jadi 300 tahun ini kita harus kembali. Kalau seandainya dia mengatakan kami ini orang yang kembali kepada salaf, sedangkan mereka atau dia mengambil daripada ulama setelah 300 tahun pertama, maka dia tidak bisa dikatakan mengambil daripada salaf. Tetapi setelah 300 tahun, 301 itu sudah zamannya khalaf, ya. Zamannya khalaf. Jadi setelah itu namanya khalaf. Tapi kalau 300 tahun pertama itu namanya salaf. Sehingga sering kita sebutkan salafuna as-saleh, ya. Kalau disebutkan salaf maka kembalinya ke 300 tahun awal pertama. Lah Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asri, yaitu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika anna Allah taala wasafahu bin nur was sirajil munir. Kemudian Nabi Muhammad SAW disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebuah nur, cahaya. Wasirajul munir, dan juga siraj itu lampu yang menerangi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qad ja'akum minallahi nur wa kitabim mubin, ya. Telah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala nur dan kitab yang nyata, ya. Makanya tadi qasidahnya apa? Ya. Arajas sama apa? Sallu ala nuril ladzi arajas sama, ya. Ucapkanlah salam atas nur yang mana nur ini sudah mi'raj ke langit, ya. Dikatakan Nabi Muhammad SAW sebagai cahaya. Qad ja'akum minallahi nur, ya. Sehingga yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diriwayatkan al-qalam. Itu daripada benda padat. Akan tapi kalau daripada cahaya, maka yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dititipkan ke sulbinya Nabi Allah Adam, kemudian berpindah sampai kepada Abdullah bin Abdul Muttalib, kemudian disampaikan kepada Siti Aminah, kemudian lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika seorang itu, ya, yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, maka mereka melihat yang namanya cahaya, sampai cahaya itu bisa menerangi kusurir Rum, sampai istananya Rum. Ini yang betul yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad ja'akum minallahi nur, telah datang daripada Allah Subhanahu wa taala cahaya. Cahayanya dari siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang memandang wajah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa amara bi ta'atihi wa ittiba'i sunnatihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah, ya. Faja'ala ta'atahu bi ta'ah rasuli, wa qarana ta'atuhu bi ta'atihi wa ja'ala bai'atahu bi bai'atihi, faqala innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menisbahkan sama, kalau kamu taat sama Rasul itu artinya taat sama Allah, ya. Dari saking sudah dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau jenengan taat sama Rasul itu berarti taat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan ya, taatul amir, ya, man ata'al amir faqad ata'ani. Barang siapa yang taat kepada amir, maka dia taat kepadaku, ya. Yang mengikuti Amirul Mukminin maka itu sama mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengambil daripada hadis ini yang mengikuti syekh itu sama dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Terkadang amir itu ketika kita ini berangkat misalkan ke Jakarta bareng-bareng, kita sunnah itu menunjuk satu ketua, satu amir, ya, itu juga dikatakan amir. Nah, ketika kita ini bareng-bareng ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menyerahkan kendali nafsu kita kepada seorang yang sudah kenal sama Allah Subhanahu wa taala, ini yang namanya syekh murabbi. Ketika kita ngikuti, maka sebagian mengatakan itu juga ngikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena biasanya syekh murabbi mereka itu tidak lepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin menyarankan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang membaiat Nabi sama seperti membaiat Allah Subhanahu wa taala. Di sini ayat ini dikatakan innal ladzina yubayyunaka innama yubayyunallah. Ya, sesungguhnya wahai Muhammad, orang-orang yang membaiatmu mereka itu sejatinya membaiat Allah Subhanahu wa taala. Yadullahi fawqa aydihim. Tangannya Allah Subhanahu wa taala di atas tangan mereka. Ya. Maksudnya bagaimana? Ya, Allah Subhanahu wa taala ridha dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala senang dengan ya, orang-orang yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu itu lancang, ya, di hadapan Allah dan di hadapan Rasulnya. Artinya jangan sekali-kali kamu itu melontarkan pendapat sebelum pendapat Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak boleh. Ya, nah, kita ini juga harus seperti itu. Ya, kita kalau sama guru juga seperti itu. Ya, jangan sampai melangkah terlebih dahulu, akan tetapi ditanyakan terlebih dahulu, ya, atau tidak berbicara kecuali dikasih izin, ya, kaif pendapat kalian. Nah, ini sudah waktunya untuk berbicara, ya, jangan melancang, ya, sampai jangan memutus ucapannya, dan jangan sampai adabnya lagi, jangan kalian mengatakan fulan berkata demikian, ya, berbeda sama ucapanmu. Wah, itu juga termasuk yang jangan. Ini juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sekali-sekali ketika ada masalah kemudian melancangi terlebih dahulu, ya, melebihi atau mendahului Nabi Muhammad SAW. Di sini diartikan la taftatu ala la taftatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in hatta yaqdi Allah taala ala lisani. Jangan sekali-kali kamu itu memberikan fatwa keputusan
di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah memberikan keputusan lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai para sahabat ketika dalam perang itu, perang Badar, ketika Rasulullah SAW menentukan di satu tempat yang menurut logikanya para sahabat itu tidak sesuai dengan taktik perang, tetapi para sahabat bertanya dulu, ya Rasulullah, apakah ini wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada engkau untuk memilih tempat ini, atau engkau pilih ini karena ini taktik perang? Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak, ini taktik perang. Baru kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau taktik perang ini kita posnya jangan di sini, posnya di sebelah sini karena begini. Maka kemudian Rasulullah SAW mengambil daripada pendapatnya siapa? Sahabat. Tapi sahabat bertanya, bagaimana? Ya Rasulullah, ini wahyu atau bukan? Ini murni taktik perang atau ini wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala? Kalau taktik perang ini, kalau wahyu sudah kita serahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanzur adab as-Siddiq radhiyallahu ta'ala ma'ahu alaihi salatu wasallam fi salati lamma taqaddama baina yadayhi kaifa ta'akhkhar faqala ma kana li ibni Abi Quhafah an yataqaddama baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian lihat bagaimana kejadian ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjadi imam. Kemudian Rasulullah SAW datang. Ya. Rasulullah SAW ketika itu menyuruh Sayyidina Abu Bakar untuk maju, untuk tetap menjadi imam. Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar, yaitu beliau sudah di dalam sholatnya, Sayyidina Abu Bakar langsung mundur. Ya. Tidak mau mendahului Nabi Muhammad SAW, yang kemudian Nabi Muhammad SAW menjadi imam. Kemudian setelah sholat, ya wahai Abu Bakar, kenapa kok kamu itu mundur sedangkan aku sudah perintahkan kamu untuk maju? Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, maka li ibni Abi Quhafah an yataqaddama baina yaday Rasulullah SAW. Tidak pantas bagi anaknya Abi Quhafah, yaitu Abi Quhafah ini ayahnya Sayyidina Abu Bakar, tidak pantas anaknya Abi Quhafah ini untuk maju di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pantas. Ya, maka beliau mundur. Wa kaifa awratha Allah taala maqamahu wal imamah ba'dahu. Setelah itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan warisan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, karena tidak ada yang setegar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika ditinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khususnya Sayyidina Abu Bakar, yang beliau itu ketika Nabi Muhammad SAW meninggal itu guncangannya luar biasa di tengah sahabat. Ya, Sayyidina Abu Bakar itu membalikkan lagi keadaan, ditenangkan sama Sayyidina Abu Bakar, ya, dirapikan. 2 tahun kemudian beliau meninggal dunia, menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Dhahhak la taqdu amran duna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhahhak berpendapat, jangan sampai kamu memutuskan suatu perkara tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Harus dikembalikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ghairuhu la ta'muru hatta ya'mur wa la tanhau hatta yanha. Artinya jangan sampai kamu memerintah sampai beliau yang merintah, jangan sampai kamu melarang sampai beliau yang melarang. Fa minal adab an la yataqaddama baina yadayhi bi amrin wala nahyin wala idhin wala nasrifu hatta ya'muru wa yanha. Ya, wa ya'dhan kama amara Allah taala bidzalika fi hadhil ayah. Ya, sehingga termasuk adab kita ini tidak mendahului beliau sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam setiap perintah atau setiap larangan, baik izin atau ya tidak sampai kemudian kita ini menyerahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, sampai beliau yang memberikan keputusan, ya, baik beliau yang memerintah, melarang atau izin, yang semuanya kita tahu itu berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan itu adalah daripada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza bakin ila yaumil qiyamah lam yusakh. Dan hukum ini tetap ada sampai hari kiamat. Begitu juga kita ini. Kita pun juga seperti itu. Kalau mengambil keputusan jangan sampai yang bertentangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan ini tidak boleh, malah kita melakukan. Ini tidak baik, malah kita melakukan. Ini seperti ngelancangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Fataqaddum baina yadi sunnati wa ba'da wafati qad taqaddum baina yadayhi fi hayati wala farqa bainahuma inda dhi aqlin salim. Sehingga ngelancangi sunnah Nabi Muhammad SAW sepeninggal Nabi Muhammad SAW itu sama seperti ngelancangi sunnah ketika Nabi Muhammad SAW hidup, karena tidak ada perbedaan antara Rasulullah SAW masih hidup atau sudah mati bagi orang yang memiliki akal yang salim, yang selamat daripada nafsu, daripada syaitan, daripada pengaruh luar, ya. Sehingga apa? Kalau sampainya seorang itu sudah mengatakan sekarang ini sunnah ini sudah tidak relevan lagi, ya, sudah tidak bisa lah, ini sudah berarti kurang ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidup, ya, cuma intaqala ila rafiqil a'la. Beliau hidup dengan kehidupan alam barzakh, yang amal kita disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat kita disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam hidup di dalam kuburnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijauhkan kita daripada mengikuti sunnah-sunnahnya orang-orang yang barat, sunnah-sunnahnya orang-orang yang menjauhkan kita daripada agama Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan kita daripada tradisi-tradisi yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang baik, dijadikan kita termasuk yang mengikuti jalan para salafun saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sukaratil maut. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.